itu prinsip saya satu, saya takut dosa, saya nggak mau bohong sama orang, saya nggak mau dibohongi. Nggak pernah saya sampai bohong sama orang, karena bohong itu dosa. Membuat 20 biji, saya kirim ke Pramuka, Jakarta. Di sananya rusak 14 biji. Saya ya mau nangis, saya malu. Nggak nangis gimana? Makanya di bis, tidur di bis selama 6 tahun. Kalau saya sama sekali tidak kenal sama Buru sama Sanggar. Dia bilang, Sanggar jelek buat apa? Di sini banyak, dibuang. Saya Ali Mani Arifin, asal saya Surabaya, Kelukalama 5, Kecamatan Wonokromo. Saya awal mula buka Sanggar tahun 83. Sebelum 83 itu saya buat mebel, jatuh dimakan orang. Setelah itu saya berhenti, ada modal sedikit saya bikin Sanggar. Sampai ya suka dukanya saya pernah nagih dan kirim itu makanya di bis, tidur di bis, tidur di losmen gitu aja, apalagi hotel nggak pernah selama 6 tahun. Saya awalnya di Petemon, Jalan Petemon, terus saya kontrak. Dari Petemon saya pindah ke Simo. Dari Simo tahun 92 saya pindah sini. Saya mertua saya itu membuat Sanggar tapi kasaran di daerah Nupak, Jalan Babatan. Nah, saya dibilang kalau waktu itu saya nganggur, mebel saya bangkrut, saya nganggur. Dia bilang kalau kamu ada uang dikit beli aja Sanggar ini, kamu kerjakan. Nanti tak ajari. Gini. Akhirnya saya beli modal 200.000. Saya diajari, saya mengambil tukangnya dia, mertua saya bawa ke sini. Awal jualan saya itu membuat 10 pasang, 20 biji. Itu yang Sanggar murah, Sanggar 10 ribuan. Namanya Sanggar kucing. Itu tahun 83 itu masih itu.
Nah, itu saya membuat 20 biji, saya kirim ke Pramuka Jakarta. Di sananya rusak 14 biji. Saya ya mau nangis, saya malu. Nggak nangis gimana? Masih baik orangnya, namanya Pak Parman di Pramuka. Itu saya dibayar semua, 20 biji dibayar. Yang 14 suruh bawa pulang Surabaya, semua perbaiki lagi. Kalau selesai suruh ngirim lagi. Nah, waktu itu saya nggak tahu caranya pengiriman. Begitu saya cari info dari ekspedisi, katanya itu semuanya main duit. Jadi kita harus main kasih rokok. Kirim 2 kali saya kasih rokok, aman udah. Nah, itu setelah saya kirim 2 kali itu, ketiga kalinya diketahui oleh Bandung, namanya Koapo. Dia iseng nelpon minta. Nah, itu mulai saya kirim. Jadi dari mulut ke mulut terus sampai sekarang. Saya ini membuat sangkar, belum pernah memasarkan, belum pernah menawarkan. Jadi dari mulut ke mulut orang itu akhirnya sampai sekarang ya jadi begini. Saya memang jaga mutu. Beli sekali pasti kembali kalau tahu. Kalau mutu jelek, orang yang beli sekali nggak akan kembali. Kalau saya sama sekali tidak kenal, saya sama 1% nggak kenal sama buru sama sangkar. Iseng-iseng saya coba kok, saya cari caranya gimana, ini jelek. Saya dari pelanggan semua bilang, Pak Ali, kalau ini sangkarnya kamu ini jelek, kamu tuh harus ngikuti ini. Saya ikuti. Contoh-contoh dari Kowat Tasikmalaya, Edi Sofian Jakarta, itu semua memberi saran supaya saya itu bagus. Kalau saya kirim jelek dibuang sangkar saya. Saya pernah kirim ke dia bilang, sangkar jelek buat apa? Di sini banyak, dibuang. Kamu harus bagus. Karyawan semua saya bilangi semua, mutu dijaga, kita sama-sama kerja, kamu cari makan, saya cari makan. Saya karyawan dulu di Simo 32 orang. Di Simo. Berhubung saya punya rumah ini kecil, saya pilih. Nah, ini pilihan semua ini. Itu yang ikut saya itu mulai 82, masih SMA. Dia kuliah itu SE itu. Bisa ditanya itu SE. Oke, dengan Bapak siapa? Priadi. Pak Supriyadi. Bapak ikut dari tahun berapa, Pak? Tahun 91. 91. Ya. Dari Bapak masih Bujang, ya. Sekarang udah punya? Punya cucu. Kenapa sih, Pak? Ya, Pak. Mengikuti bosnya itu. Buat bikin halusan. Orangnya gimana, Pak? Bagus, baik. Sosial. Baik. Ya, baik. Saat itu yang paling lama, kedua tuh topi putih tuh, itu 30 tahun udah. Sanggar ini paling murah, saya nggak pilih ya, saya gini kan, halo, mantul suaranya, halo, 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 mantul. Jadi kalau burung dia bunyi pasti mantul suaranya. Jadi suaranya misalnya 40 jadi 45, 50. Karena apa? Saya kertas dalam ini 6 kali, luar 6 kali, pakai kertas puhung. Kertas puhung itu kalau satu rem kena air sedikit lengket ya sudah. Gitu. Terus dempulnya ini setelah dikertasi kita dempul sekali, digosok lagi, gosok bulat, kertasin lagi 2 kali, baru dempul sampai selesai. Jadi suaranya itu pengaruh dari suara. Satu itu, kedua papan. Papan ini saya juga pakai dempul mobil. Semua mobil semua, nggak ada yang pakai mil. Saya nggak 1% nggak ada.
Dari mutu memang saya pegang, saya jaga. Harga memang saya paling mahal. Paling murah 750 saya. Paling mahal tuh 7 juta. Karena ini hanya satu. Saya bikin sangkar ini hanya satu, nggak ada duanya udah. Pesan lagi nggak ada udah. Laporan saya ini di sini yang ukir ini saya semua, yang bikin. Yang lain-lain tuh karyawan. Jeruji bambu, lingkar kalau super bambu, kalau yang harga yang sangkar rumahan pakai rotan. Saya kalau bulannya nggak bisa ngitung, kalau seminggu 20 biji. Saya ini campur seluruh Indonesia, mulai dari Sidoarjo sampai Pontianak, Lombok, semuanya. Dan juga saya punya ini kalau satu kali beli 10 tahun nggak akan pecah. Dembulnya ini. Saya pakai sendiri ada 14 tahun nggak pecah. Tapi di luar saya nggak jelekan luar ya, mungkin mutunya. Makanya orang untuk beli pasti balik karena senang. Satu, gambarnya bagus, kedua mutunya bagus, gitu. Jadi orang pakai itu bisa awet. Setelah saya dimakan oleh orang Malang, nggak perlu saya sebut namanya, ya, membohongi saya sehingga saya bangkrut. Berhenti tahun 95 saya berhenti. Total selama 6 tahun sampai tahun 11. Nah, saya buka lagi, ya itu Tuhan yang baik. Karena saya ada orang telepon minta dia bayar dulu. Dia bayar dulu 10 biji, saya buat modal. Saya kerja sendiri sama anak saya. Ini orang-orang ini saya berhentikan semua total udah. Nah, saya kerja sendiri. Satu orang itu yang pakai topi putih itu kalau ada gambaran saya panggil, dia gambar. Gajinya pun juga nanti kalau saya kirim, dapat duit saya kasihkan, saya bayar. Nah, itu selama berapa bulan sehingga ya namanya orang mau dagang, mau pingin maju itu ya tadi ikat pinggang. Saya 1 bulan makan super mie, nasi goreng, tapi nggak mati. Saya kasih makan orang 11. Saya nggak kerja selama 1 bulan. Akhirnya ya Tuhan itu membuka jalan saya lagi sehingga ada pelanggan-pelanggan baru. Yang pelanggan dulu lama-lama udah hilang semua. Ya sekarang ini semuanya saya nggak pernah memasarkan sangkarnya. Orang telepon sendiri, telepon Bali itu kalau pesan 10 biji, Lombok 20 biji, Pontianak itu paling minim 5 biji. Itu sampai sekarang ini semuanya pada gulung tikar, orang sangkar. Bisa dicek satu Surabaya. Tapi saya bisa ditanyakan anak-anak gimana. Ya masih produksi lah, masih kewalahan. Produksi 10 misalnya 20 1 minggu, keluarnya 25, 30 gitu. Sehingga ready nggak ada, habis terus. Yang penting itu tadi mutu, kualitas kita jaga. Jadi orang beli itu puas. Ada ini yang sudah sangkar ini sudah 28 tahun. 28 tahun dibawa sini, saya suruh gambar lagi, gambar baru, nggak pecah.
nggak rusak, suruh gambar baru lagi. Ya saya bilang kalau COVID terus moneter itu saya malah rame. Karena orang stres banyak. Larinya ke burung semua. Jadi kandang saya sangkarnya itu banyak pesanan. Omsetnya naik 40% COVID itu. Moneter lensernya Pak Harto itu saya juga naik 60% omset saya. Karena banyak orang stres, larinya cari hiburan, hiburannya ya itu tadi ke burung udah. Kunci sukses yang paling penting itu kita tepat janji yang pertama. Kita tepat janji dan juga mutu kita jaga. Janji kita janji. Misalnya saya sangkari selesai tanggal 5. Saya bilang sama orangnya tanggal 7. Mendingan selesai dulu, saya kirim dulu lebih bagus daripada mundur tanggal 8 tanggal 9 gitu. Lah misalnya saya ada halangan, sangkar ini nggak jadi misalnya karena ada hujan itu ya, nggak selesai, saya hubungi orangnya, saya minta maaf, saya bilang sangkarnya nggak jadi, nggak bisa kirim hari ini, tanggal ini nggak bisa kirim karena kondisi hujan seperti ini. Paling penting kejujuran. Saya belum pernah makan uangnya pelanggan Rp1, belum pernah. Biarpun dia ngasih uang poskot dengan saya, tetap saya tulis, nggak pernah saya sampai bohong sama orang, karena bohong itu dosa. Gitu. Saya prinsip saya satu, atas. Saya nggak punya duit ya, saya minta ke atas. Benar, Tuhan itu sangat baik dengan saya. Selalu saya diberkati, dipenuhi, dikasih penuh. Jadi apa yang saya butuhkan itu selalu ada. Bukan yang saya sombong, enggak. Memang kenyataannya. Saya bisa dicek, tanyakan anak-anak ini, pernahkah gajian mundur? Memang saya pernah ngomong, besok Sabtu nggak gajian, Senin. Tapi nyatanya Sabtu gajian, karena dapat, udah ditolong Tuhan tadi, dapat. Pasti deh, karena Tuhan itu baik. Itu prinsip saya satu ya. Makanya saya takut dosa, saya nggak mau bohong sama orang, saya nggak mau dibohongi. Nah itu udah.